Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat bisa hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim seperti yang kita lakukan pada malam ini. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa kalau kita hadir ke majelis taklim, maka berarti Allah sedang memudahkan jalan kita untuk menuju surganya. Jadi mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita berusaha untuk selalu istiqomah hadir ke majelis taklim. Bahkan acara-acara yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain itu harus menyesuaikan dengan acara apa atau kegiatan majelis taklim kita. Harus menyesuaikan ke situ. Jangan sampai kita tidak bisa ngaji. Karena apa? Karena urusan-urusan dunia kita. Yuk kita berusaha untuk minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Nabi berkumpul bersama para sahabat, lalu Nabi bersabda, "Wahai sekalian manusia," ini menunjukkan apa yang ingin disampaikan Nabi ini bersifat luas ya. Berarti apa? Sampai kepada kita sekarang ini, telah diwajibkan kepada kalian untuk beribadah haji ya. Maka berhajilah. Jadi Nabi memberitahu kepada kita bahwa berhaji itu wajib ya. Dan Nabi menyuruh kita untuk berhaji. Lalu ada di antara para sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah dilakukan tiap tahun?" Ya. Jadi ada yang tanya, apakah berhaji itu dilakukan tiap tahun? Nabi diam ya. Lalu sahabat tadi bertanya lagi, "Wahai Nabi, apakah dilakukan setiap tahun?" Nabi tetap diam ya. Lalu Nabi sahabat lagi bertanya lagi, "Wahai Nabi, apakah dilakukan tiap tahun?" Ya. Karena orang ini bertanya sampai 3 kali, tidak paham dengan maksudnya Nabi. Nabi diam itu menunjukkan apa? Nabi tidak suka dengan pertanyaan itu. Gitu ya. Cuman Nabi itu orangnya lembut, orangnya sopan gitu ya. Untuk mencegah orang itu bertanya itu terhalang oleh kesopanan Nabi. Ya. Maka Nabi membiarkan. Karena sampai 3 kali, maka Nabi menjawab. "Andaikan saya jawab iya," kata Nabi, tentulah akan diwajibkan setiap tahun. Jadi kalau Nabi bilang saat itu iya gitu, maka Allah akan mewajibkan kepada umatnya untuk berhaji tiap tahun. Dan Nabi melanjutkan di hadisnya, "Dan kalian tidak akan mampu." Jadi kalau diwajibkan tiap tahun berhaji, kita pasti tidak mampu. Jangankan setiap tahun, kita diwajibkan haji 1 kali saja seumur hidup. Banyak di antara kita tidak mampu berhaji. Ada yang karena alasan ekonomi, ada yang karena alasan kesehatan, ada yang tidak ditakdirkan Allah memang untuk berhaji. Dia sehat, dia kaya, tapi tidak berhaji. Banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Semoga kita termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk berhaji. Minimal 1 kali ya, minimal 1 kali. Karena wajibnya memang cuma 1 kali seumur hidup. Lalu Nabi bersabda, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Manahaitukum anhu fajtanibuhu." Jadi tadi itu tentang kewajiban haji itu merupakan asbabun nusul dari disampaikannya hadis ini oleh Nabi ya.
Ini adalah hadis nomor 9 yang terkumpul di dalam buku tipis hadis Arba'in ya, yang disusun yang dikumpulkan oleh Syekh Imam Nawawi. Dulu kita pernah membahas beberapa hadis, sekarang kita lanjutkan dengan satu hadis lagi, yaitu hadis yang nomor 9. Yang pertama tadi berbunyi, manahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang kularang maka jauhilah ya. Apa yang kularang maka jauhilah. Jadi Nabi dan Allah itu melarang sesuatu. Kalau Allah dan Nabi melarang maka kita jauhi. Bukan semampu kita ya. Tapi apa? Memang harus kita jauhi. Terutama yang apa? Yang larangan-larangan yang akan mendatangkan dosa ya. Kalau kita dilarang maka jauhi ya. Tidak ada garansi, tidak ada garansi. Lalu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang kuperintah maka laksanakan semampunya. Kemudian lanjutan hadis, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Ini juga hati-hati dengan ini ya. Sesungguhnya yang binasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan berselisih dengan nabi mereka. Maka kita harus berhati-hati dengan kandungan hadis yang terkumpul dalam buku tipis hadis Arba'in yang nomor 9. Saya ulang ya, saya baca artinya aja. Apa yang kularang maka jauhilah, itu kata Nabi. Yang kedua pesannya Nabi, dan apa yang kuperintah maka laksanakan semampunya. Lalu yang ketiga, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah terlalu banyak bertanya. Dan yang juga menghancurkan, membinasakan umat-umat terdahulu itu adalah berselisih dengan nabi mereka. Nabi melakukan ini, dia melakukan itu. Nabi tidak melakukan ini, dia melakukan itu, dan seterusnya ya. Berselisih terus dengan Nabi. Nah, itu yang menyebabkan kehancuran umat terdahulu. Nabi menyampaikan ini kepada kita agar apa? Agar kita jangan sampai punya sifat seperti itu. Agar kita ini tidak hancur gitu. Agar kita ini tidak hancur. Sebab kalau berselisih dengan Nabi, kalau tidak hancur di dunia, maka pasti hancur di akhirat ya. Pasti hancur di akhirat. Kalau umat terdahulu hancurnya di dunia dan juga di akhirat ya. Kalau umat Nabi itu masih ditunggu taubatnya oleh Allah. Kalau kita melakukan dosa, melanggar apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul, itu kita tidak langsung dihancurkan oleh Allah. Tapi Allah masih menunggu kita, kapan kita bertaubat gitu. Kapan kita bertaubat. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kandungan dari hadis Arba'in nomor 9 ini, yang pertama tadi kalimatnya Nabi, yang kularang maka jauhilah. Larangan Nabi itu secara umum cuma dua ya, yaitu yang mendatangkan dosa, yang kedua tidak mendatangkan dosa. Yang mendatangkan dosa itu antara lain seperti zina, minum minuman keras, narkoba, membunuh, berdusta, menipu, menyuap, ghibah, dan lain-lain sejenis itu ya. Maka kalau seperti itu harus kita tinggalkan ya. Harus kita tinggalkan. Tidak ada garansi. Minum minuman keras misalnya. Ada orang yang mau syaitan menipu kita, syaitan yang berupa manusia itu sering mau menipu kita ya. Yaitu minum aja sedikit. Allah tidak memabukkannya. Tapi Nabi melarang itu, Allah melarang itu. Kalau Nabi melarang itu, Allah melarang itu, kita nggak boleh walaupun sedikit. Gitu. Walaupun sedikit. Kenapa? Sebab kalau kita lakukan itu sedikit saja, nanti akan ketagihan. Nah, lama-lama akan banyak. Dan lama-lama akan menjadi pemabuk. Gitu. Jadi harus kita tak jauhi sejauh-jauhnya, karena dilarang oleh Allah dan Rasul. Jadi nggak boleh kita memberi garansi, alah titik nggak boleh. Berjudi, alah sedikit nggak boleh kita lakukan. Harus kita jauhi ya.
Zina nggak boleh, mendekat zina aja nggak boleh, apalagi kita lakukan. Kalau sudah kita lakukan, maka harus bertaubat, taubat nasuha. Berjanji kepada Allah tidak akan ngulang. Bahkan kalau di negara-negara Islam, orang yang berzina itu kalau dia masih perjaka, dia akan dicambuk 100 kali. Tapi kalau dia sudah punya istri, punya suami, dia akan apa? Di kisos sampai meninggal, sampai meninggal. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada larangan yang makruh ya. Makruh itu berarti apa? Kalau kita tinggalkan berarti kita berpahala, kalau kita lakukan tidak berdosa. Misalnya apa? Larangan Nabi yang bersifat makruh ini. Makan bawang mentah kalau mau ke masjid. Nabi melarang kita makan bawang mentah kalau mau ke masjid. Mengapa? Karena khawatir nafas kita itu menyebabkan bau bagi jamaah yang lain, sehingga kita dilarang oleh Nabi. Kalau kita lakukan, kita tidak berdosa. Tapi kalau kita lakukan, kita berpahala. Karena apa? Karena kita taat pada larangan Nabi, kita taat. Jadi lebih baik kalau apa? Kalau yang sifat makruh ini kita juga tinggalkan. Kenapa? Kalau kita tinggalkan dapat pahala. Pahala itu sedikit demi sedikit, akhirnya jadi banyak. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kandungan hadis yang kedua dari hadis Arba'in nomor 9 ini, yang aku perintahkan lakukan semampunya. Nih, kalau yang diperintah itu kita lakukan semampunya. Sunnahnya Rasul sangat banyak ya, Pernah saya sampaikan apa? Sunnah Rasul itu mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu sangat banyak ya. Mau ke kamar mandi aja sudah banyak sunnahnya Rasul. Mau berpakaian, makan dan sebagainya, banyak sekali sunnah Rasul. Kalau kita lakukan semuanya, kita akan kesulitan ya. Maka kita lakukan semampu-mampu kita ya, semampu-mampu kita. Prinsipnya ibadah yang wajib ya, perintah yang wajib kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang wajib itu hanya sedikit ya. Kalau sholat itu hanya 5 itu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Hanya 5 ya. Itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya ya. Tidak boleh kita tinggalkan. Kita harus berusaha khusyuk, tumakninah, rukun dan wajibnya terpenuhi dan sebagainya. Kita harus perhatikan itu. Jangan memperhatikan yang sunnah dulu kalau yang wajib belum dilakukan. Misalnya apa? Kita itu tahajud misalnya, mulai jam 12. Tahajud ini adalah ibadah sunnah. Kita lakukan itu mulai jam 12 sampai misalnya jam 3. Ternyata jam 3 kita tertidur. Lalu pas adzan subuh kita tidak terbangun. Itu berarti apa? Kita mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib ya. Jadi kalau kita tahajud, kita sholat subuhnya harus di awal waktu ya. Harus di awal waktu. Tidak boleh kita saat adzan subuh kita ketiduran karena tahajud. Lebih baik kita tidak tahajud, tapi apa? Kita pada saat apa? Pada saat adzan subuh kita bangun ya untuk siap-siap sholat subuh. Jadi perhatikan dulu yang wajib, baru yang sunnah. Itu kalau apa? Kalau yang disuruh Nabi ya. Puasa yang wajib itu cuman apa? Cuman puasa Ramadan 1 bulan penuh. Yang lain-lain itu sunnah ya. Sunnah. Kita lakukan yang sunnah setelah yang wajib ini sudah kita lakukan secara istiqomah terus menerus dan baik gitu. Dan baik. Jadi yang wajib kita perbaiki dulu. Jadi jangan sampai kita memperhatikan apa yang sunnah lalu apa yang wajib tidak diperhatikan. Seperti contohnya tadi itu orang tahajud tapi tidak memperhatikan sholat subuh itu. Seperti itu misalnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2506 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini saya agak panjang saya baca artinya. Hambaku, ini hadis qudsi ya, berarti apa? Nabi bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi ya.
Allah berfirman, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan wajib yang kucintai. Jadi ini menunjukkan apa? Wajib kita dahulukan ya. Kita kerjakan dulu, kita sempurnakan dulu yang wajib ya. Kalau zakat yang wajib ada zakat fitrah dan zakat mal gitu. Yang lain-lain itu sunnah gitu. Yang lain-lain itu sunnah. Jadi hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang kucintai. Jadi kita lakukan yang wajib-wajib. Lalu lanjutan hadisnya. Setelah yang wajib itu beres, hambaku, kata Allah, senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Jadi amalan-amalan sunnah itu kita lakukan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lebih dekat kepada Allah. Sehingga aku mencintainya. Jadi kalau kita melakukan yang wajib dulu beres, lalu kita lakukan yang sunnah, maka berarti apa? Kita bisa mendekat pada Allah dan Allah mencintai kita. Dan Allah mencintai kita. Dan ini perhatikan, pahala orang yang dicintai Allah. Ini penting sekali bagi kita. Kenapa kita harus apa? Melakukan amalan-amalan sunnah itu. Jika aku, kata Allah, telah mencintainya, maka jika dia mendengar, maka dia memakai telingaku. Itu artinya apa? Memakai telingaku itu, telinganya Allah itu menunjukkan apa? Simbol ya. Simbol dari apa? Kalau dia mendengar, maka aku akan memberinya petunjuk, katanya Allah. Yang dia dengar adalah sesuatu yang baik-baik saja, yang diridhoi oleh Allah. Dia tidak mungkin mendengar sesuatu yang tidak baik. Itu artinya apa? Kalau dia mendengar, maka dia menggunakan telingaku. Itu kalau Allah cinta. Lalu apalagi kalau Allah telah mencintainya? Kalau dia melihat, kata Allah, maka berarti dia melihat dengan mataku. Dengan matanya Allah. Itu artinya apa? Kalau kita melihat, berarti apa? Allah memberi petunjuk, Allah memberi filter kepada apa yang kita lihat. Tidak mungkin kita bisa melihat hal-hal yang jelek. Tidak mungkin kita bisa melihat film-film yang tidak baik misalnya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau kita masih melihat itu, berarti kita belum dicintai oleh Allah. Berarti kita belum dicintai oleh Allah. Lalu lanjutan hadisnya, ini dahsyat ini kalau kita apa? Kalau kita melakukan yang sunnah-sunnah ini ya, pahalanya dahsyat. Kalau kita menggunakan tangan bekerja, gitu, maka itu berarti kata Allah kita menggunakan tangannya Allah. Kita menggunakan tangannya Allah. Itu berarti apa? Kalau kita bekerja, tidak mungkin kita apa? Mengambil sesuatu yang tidak halal misalnya. Dan lain sebagainya. Yang jelek-jelek kita tidak akan lakukan ya. Yang tidak mungkin kita lakukan. Dan kalau dia berjalan, kata Allah, maka dia berarti menggunakan kakiku ya. Artinya apa? Kita tidak mungkin menuju ke tempat-tempat yang tidak baik, ke tempat-tempat maksiat. Dan hati-hati, ada hadis apa? Bisa jadi kita mendatangi sesuatu karena kita apa? Ajalnya ada di situ. Hati-hati. Misalnya apa? Kita tiba-tiba ingin berekreasi, misalnya ya. Dan ternyata apa? Di tempat rekreasi itulah ajal kita. Kita dicabut nyawa di situ. Maka yang kita tuju itu harus tempat yang baik-baik saja ya. Jangan sampai kita melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang jelek. Oleh karena itu perbanyak amalan-amalan sunnah agar kita ini dicintai oleh Allah. Dan kalau kita dicintai Allah, kita mendengar, memakai telinganya Allah. Ketika kita berkata, memakai mulutnya, lisannya Allah. Kalau kita bekerja, kita memakai tangannya Allah. Kalau kita berjalan, kita menggunakan kakinya Allah. Sehingga kita, apa yang kita lakukan itu semuanya yang baik, yang baik-baik saja. Dan pahala berikutnya bagi orang yang istiqomah melakukan yang sunnah-sunnah setelah yang wajib beres ya, setelah yang wajib beres, jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Jadi apapun yang kita minta, Allah akan mengabulkan. Ayo kita perbaiki yang wajib-wajib, kita perbaiki, lalu kita lakukan yang sunnah-sunnah sehingga Allah mencintai kita.
dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku melindunginya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang wajib-wajib kita lakukan dulu, baru yang sunnah. Jangan sampai yang sunnah kita perhatikan, melupakan yang wajib. Ini harus kita waspadai. Kalimat dari seorang ulama besar, Ibnu Hajar Asqalani, beliau berkata begini, wa man syaghalahu naflu anil fardi fahuwa maghrurun. Siapa yang tersibukkan dengan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka dialah orang yang benar-benar tertipu. Contoh nyatanya seperti tadi itu loh. Kita tahajud mulai jam 2 misalnya, lalu 3:30 tertidur dan subuhnya enggak bangun. Itu berarti kita tertipu ya. Itu berarti kita tertipu. Jadi kalau kita tahajud, sambung dengan subuhnya ya. Sambung dengan subuhnya, jangan tidur ya, jangan tidur. Agar apa? Agar kita bisa mendengar adzan, agar kita bisa sholat subuh di awal waktu, agar kita bisa ke masjid bagi yang laki-laki gitu ya. Bagi yang laki-laki. Jadi menurut Ibnu Hajar Asqalani, orang yang mendahulukan yang sunnah, melalaikan yang wajib, dia orang yang tertipu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kandungan hadis yang ketiga, kita itu akan hancur kalau menurut Nabi ini, dari hadis Arba'in nomor 9 ini, kita itu akan hancur kalau kita itu apa? Banyak bertanya. Nabi memerintahkan sesuatu, kita banyak bertanya. Seharusnya kalau Allah dan Rasul sudah memerintahkan, Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas, kita tidak usah bertanya. Kita nggak usah memakai otak kita, langsung apa? Sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Saya mendengar dan saya taat. Tidak perlu kita mengada-adakan sesuatu, tidak perlu kita melakukan apa-apa yang Nabi tidak pernah melakukannya. Jadi ini kalau kita banyak bertanya kayak gitu, bisa menyebabkan apa? Kita itu tidak jadi untuk beribadah. Karena apa? Karena banyak mempertanyakan sesuatu. Misalnya apa? Kita disuruh berkorban oleh Allah, oleh Nabi. Kita bertanya, untuk apa berkorban? Untuk apa begini? Untuk apa begini? Akhirnya lama-lama kita tidak berkorban. Lama-lama kita tidak berkorban. Kita disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk berumroh misalnya. Untuk apa berumroh? Jauh-jauh ke Mekah. Untuk apa? Terlalu banyak bertanya. Akhirnya kita tidak umroh. Tidak umroh. Jadi orang yang terlalu banyak bertanya, padahal apa? Dalilnya sudah jelas. Itu menurut Nabi, orang itu akan menjadi hancur. Akan menjadi hancur. Lalu yang menyebabkan kehancuran itu adalah apa? Berselisih dengan Nabi. Banyak contohnya ya. Kalau orang dulu di zaman Nabi Lut misalnya, mereka menselisih Rasul, menyelisih Nabi Lut, yaitu apa? Nabi Lut melarang apa? Melarang sodomi, ya. Melarang apa? Melarang homoseks, tapi mereka melakukannya. Akibatnya apa? Dihancurkan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara meniupkan angin yang sangat kencang, yang bisa melemparkan batu-batu. Seolah-olah orang-orang kaumnya Nabi Lut dilempari batu dari atas tuh. Mereka bergelimpangan, meninggal semua. Ya. Hati-hati dengan penyakit satu ini, yaitu apa? Homoseks. Homoseks. Itu sangat-sangat dilarang oleh Allah, sangat-sangat dilarang oleh Allah. Bagi yang laki-laki, yang perempuannya sudah cukup umur menikah, menikah. Jangan homoseks, jangan homoseks. Lalu kaum Samud dengan Nabi Soleh, mereka apa? Digulung oleh Allah dengan gempa bumi dan petir yang sangat dahsyat. Ya. Fir'aun menyelisihi siapa? Nabi Musa. Dia digulung oleh Allah, yaitu apa? Ditenggelamkan di Laut Merah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jadi inti dari hadis Arba'in nomor 9 ini, yang pertama, yang dilarang Nabi itu harus kita jauhi.
harus kita jauhi. Yang kedua, yang diperintahkan Nabi kita lakukan semampu-mampunya. Yang wajib kita lakukan, setelah yang wajib beres, yang sunnah kita lakukan semampu-mampu kita ya. Yang bisa istiqomah. Yang ketiga, penyebab hancurnya umat terdahulu adalah banyak bertanya, dan yang kedua, berselisih dengan nabi mereka. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkannya. Dan yang tidak baik, yang salah, itu semuanya karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.